Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman min ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa meringkas kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari. Baik, kita langsung saja. PR yang kemarin adalah menulis isim-isim yang di dalamnya ada huruful qamariyah dan huruful syamsiyah. Jadi saya ingatkan kembali, di dalam huruf hijaiyah, huruf-huruf yang dipergunakan dalam bahasa Arab, ada dua, al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya, ini sebelah kanan kita al-huruful qamariyah. Sebelah kiri kita adalah al-hurufus syamsiyah. Nah, huruful qamariyah, ya, mudahnya adalah kalau kita baca, maka lamnya itu terdengar. Ya, dan itu dikala alif lam bertemu dengan hamzah, misalnya al-abu atau ba al-babu. Kalau jim al-jannatu, ha al-himar, kho al-khubz, ain al-ain, ghain al-ghada, fa al-famu, o al-qamar, kaf al-kalbu, mim al-ma'u, waw al-waladu, ha al-hawa, dan terakhir adalah al-yadu. Ya, al-yad. Coba perhatikan, itu terdengar ya alif lam. Sementara kalau huruf syamsiyah, ya ta di sini misalnya, maka alif lamnya tidak terdengar walaupun tulisannya ada. At-tajiru, sa as-saub, dal ad-diku. Nah, ini perhatikan sekalian, ini kebetulan nulisnya di bawah tasydid ya, atau sidah. Sebenarnya lebih baik di bawah saja supaya kita tahu membacanya persis ya, seperti tulisan. Ya, adiku, lalu zal azhabu, ro ar-rajulu, zai az-zahratu. Ya. Kemudian sin as-samaku, shin asy-syamsu, sod as-sadru, dod ad-daifu, to at-talibu, zo ad-dhuhru, lam al-lahmu, dan yang terakhir nun an-najmu. Ya. Jadi ini kelompok huruf syamsiyah yang alif lamnya itu tidak terbaca, tapi ada. Ya. Ini al-abu, kalau lamnya ada terbaca, alif lam tulisannya ada, dan juga ketika dibaca terdengar. Tapi kalau ini alif lam dalam tulisannya ada, tapi tidak terdengar ketika dibaca. Ya, ini perbedaan. Ya, ini penting sekali ya. Al-abu itu bapak, al-babu pintu, al-jannatu kebun atau surga, al-himaru itu keledai, al-khubzu itu roti, al-ainu itu mata, al-goda'u itu makan pagi ya. Kemudian al-famu itu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu itu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak kecil laki-laki, kemudian al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Ya, itu arti-arti. Nah, sementara yang alif lam
syamsiyah, at-tajiru ini pedagang, as-saubu pakaian, ad-diku itu ayam jantan, az-zahabu itu emas, ar-rajulu itu laki-laki, kemudian az-zahratu itu bunga, as-samaku ikan, ya, asyamsu itu matahari, as-sadru itu dada, ad-dhaifu itu tamu, at-thalibu itu mahasiswa, kemudian az-zuhru, ya, az-zuhru dia punggung, yang berbeda dengan az-zuhru, ya. Ini punggung az-zuhru. Ya, al-lahmu itu daging, an-najmu itu bintang, ya. Inilah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau kita belajar tajwid atau baca Quran, sebenarnya otomatis ya kita membacanya adalah sesuai dengan apa yang kemampuan kita baca. Nah, itu namanya kalau mengikuti hadiah dan namanya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Nah, itu PR kemarin sekaligus mengingatkan kembali. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ini tamrin, ya, tamrin. Iqra'il kalimatil atiyata, begitu aja. Iqra' ya, asalnya iqra'. Mati ini asalnya. Tapi ketemu dengan alif lam. Nah, ini berarti sukun bertemu dengan sukun. Jadi dibacanya iqra'il. Iqra'il kalimatil atiyata. Nah, ini kenapa dia kasroh? Sebenarnya dia hukumnya nasab ya, atau objek ya. Kalau kita objek, nah, objek itu hukumnya nasab, biasanya patah. Tapi ini karena dia jamak, gitu ya, jamak muannas, jadi dia pakai ti kasroh. Ya, iqra'il kalimatil atiyata. Nah, ini enggak jamak, mudoh apa mufrad. Ya, dia patah. Ini hukum asal objek patah. Iqra'il kalimatil atiyata. Ya. Waktubha dan tulislah ia mura'iyan dengan memperhatikan ya, ra'i ya, kita sering ra'i ya, pemelihara, pemimpin sering ya, pengatur ya, mura'iyan dengan memperhatikan qawaida nutkil hurufil qamariyati dengan mengikuti kaidah-kaidah, memperhatikan kaidah-kaidah di dalam membaca huruf-huruf qamariyah ya, wasyamsiyah dan syamsiyah. Jadi mengikuti kaidah yang di atas ya. Mari kita lihat misalnya ini jelas ini dibacanya al baitu ya, ini adiku, jadi alif lamnya nggak dibaca. Kalau yang dibaca ini al mudarrisu ya, al mudarrisu kasrahnya di bawah saja, al bab at-talibu, as-sukkaru, as-sukkaru, ya, tekanannya ya, intonasinya ya, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-Qur'an, as-salatu, al-ka'batu, ar-raqsu, al-isba'u, as-sabunu, az-zufru, al-fajru, az-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Jadi itu cara membaca. Ini artinya kita sudah tahu ya, al-babu rumah, atiku ayam jantan, al-mudarisu guru, al-babu pintu, at-talibu ya. At-talibu, nah, itu tekanannya, at-talibu. Dia pelajar atau mahasiswa. As-sukar ini gula ya.
Ad-daftaru ini buku tulis. Al-akhu ya saudara laki-laki. Ya, kalau sendiri al-akhu, kalau akhi itu ada ya-nya ya. Dia saudaraku, alif lamnya enggak ada. Kalau ini saudara laki-laki. Ar-rasulu, rasul, utusan. Al-wajhu itu wajah. As-sodiku, as-sodiku teman. Ya, teman. Ini teman juga, tapi dalam bahasa Arab banyak ya teman. Ada as-sohib, ada az-zamil, ada korib. Nah, itu sebenarnya masing-masing berbeda ya, sesuai dengan asal kata. Kalau sodik itu dari sodako, ya benar. Asidku, benar. Sering diartikan jujur. Sebenarnya berbeda ya, jujur dan benar. Al-Quran, Quran, as-sholat, sholat, al-ka'batu, ka'bah, ar-roksu, ya, kepala, ar-roksu. Al-isba', al-isba'u, ya, dia jari, ya, jari. Kemudian as-sobunu, ya, sobun, sabun. Al-dufru itu kuku, ya, kuku. Al-fajru itu fajar, itu fajar atau waktu subuh, saya mengartikan. Ad-duhru itu waktu zuhur. Tadi beda ya. Ad-duhru itu punggung. Kalau ad-duhru waktu zuhur. Al-asru waktu asar. Al-maghribu ya, waktu maghrib. Al-isya'u ya, waktu isya. Ya. Maghrib. Baik. Itu cara membaca apakah huruf alif lam komariah dan syamsiah. Itu hal mendasar ya untuk bisa membaca bahasa Arab. Ya. Baik bahasa Arab dari manusia ataupun dari Rasul ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Cara membacanya sama. Ya. Hanya memahaminya tentu nanti dari Rasul dan dari Allah Subhanahu wa taala harus punya nilai lebih dari yang lain. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi' ini adalah pelajaran yang keempat. Ya. Nah, perhatikan sekalian, ini al-baitu. Ada fil baiti. Nah, kalau misalnya kita membuat kalimat, kalau dia jadi subjek atau mubtada atau pokok pembicaraannya, maka mulailah dengan domah al-baitu. Nggak mungkin kalimat dimulai tiba-tiba al-baita atau al-baiti. Tidak mungkin. Kecuali kalau memang dia harus patah. Jadi tanda dia rofaknya itu memang patah. Dia nggak menerima domah. Itu lain lagi. Nah, lihat al-baitu. Kalau tidak pakai alif lam, jangan lupa dia jadi baitun. Ya. Nah, ini di sini dalam hal ini sebenarnya sedang membedakan ketika dia al-baitu tidak ada huruf yang mendahulunya dibandingkan dengan ada yang huruf kalimat atau kata yang mendahulinya. Ini kalimat huruf namanya. Menjadi ti, ya, fil baiti. Nah, jadi ini kasroh karena ada huruf. Kasroh karena huruf. Al-baitu fil baiti. Ya. Nah, kalau ini domah kenapa? Karena kedudukan. Gitu. Ya. Itu nanti sebenarnya kaitan dengan Quran ada. Ya. Tidak hanya sekedar cara menulis atau nama hukum. Sebenarnya ada pemahaman. Baik. Jadi al-baitu ada fil baiti. Kalau al-masjidu jadi fil masjidi. Kemudian al-maktabu jadi alal maktabi. Al-maktabu jadi alal maktabi. As-sariru jadi alas sariri. Ya, itu kuncinya. Jadi kalau ada huruf, dia menjadi kasroh. Ya. Baik, kita perhatikan. Lihat, ini contoh kalimat. Ya, pada ba. Misalnya ya. Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun wa fil hammami. Wa aina Aminatu ya fil matbahi. Ainal kitabu
wa 'alal maktabi. Wa aina sa'atu? Ya 'alas sarir. Ya. Nah, ini contoh yang sebenarnya diberikan adalah pada fil gurfati. Ya, ini ada semacam tanya jawab. Ya, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Wa fil gurfati. Ya, dia di kamar atau ruangan. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Wa fil hammami. Dia di hammam, kamar mandi. Ya. Wa aina Aminatu? Di mana Aminah? Ia fil matbahi. Ya, dia di dapur, di matbah. Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Wa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Di mana jam itu? Dia alas sariri. Dia di atas ranjang. Ya. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan fi, ya, semuanya kasroh. Nah, jadi ini perhatikan, aina Muhammadun wa fil gurfati, ya, kamar, fil hamami, kamar mandi, fil matbahi, dapur, alal maktabi, meja, alas sariri, di atas kasur. Nah, ini ada penggunaan huwa, ya. Huwa ini kata ganti dari Muhammad, ya, dalam bahasa Arab, ya. Muhammadun, ya, diganti karena sudah menjawab orang yang jelas, ya sudah kata ganti huwa. Begitu juga Yasir, huwa. Nah, kalau Aminah, nah, iya, ya, iya. Nah, ainal kitab, nah ini kok kitab pada bukan laki perempuan, ya dianggap laki-laki atau mudzakkar, ya, anggapan saja. Nah, ini dianggap perempuan, asal. Jadi iya, tandanya adalah tak marbutoh, dia dianggap muannas atau wanita, ya. Nah, jadi ini adalah contoh. Ini silahkan dibaca diulang-ulang biar paham. Nah, kalau fi di dalam, kalau ala di atas. Beda ya, kalau di dalam itu dengan di atas, ya, kalau di atas nempel. Ya. Misalnya pensil di atas meja, itu ala. Itu. Ya. Sebenarnya ala. Juga ala sarir, kita tidur itu di atas. Beda dengan gurfah, kamar. Kita sebenarnya karena yang melingkupinya semua badan kita gitu. Kalau ini kan sebagian. Nah, baik. Ini almat bahu. Ini contoh bagaimana dapur. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan ini tamarin, ya, latihan-latihan. Ajib anil as'ila al-atiyah. Ya, jawab dari pertanyaan sebagai berikut. Artinya dibaca dulu, dipahami yang di atas. Ya. Misalnya ainal kitabu, jangan lupa di atas al-kitabu alal maktab. Aina Muhammadun, ya, di mana Muhammad? Muhammadun fil gurfati. Ya. Kemudian aina sa'atu? As-sa'atu alas sariri. Ya, kan? Aina Yasirun? Aina Yasirun? Ya, huwa, jangan lupa. Huwa, oh ya, tadi juga Muhammad bisa diganti dengan huwa. Huwa, gitu kan? Huwa fil hammami, ya. Aina Aminatu? Bisa dijawab hiya, jangan lupa hiya fil matbahi. Ini pertanyaan tambahan. Aminatu fil gurfati? Aminatu fil gurfati? Apakah Aminah di kamar atau ruangan? Kalau benar, ya. Kalau tidak, la. La. Tidak. La. Bukan. Ya. Aminatu fil matbahi. Ya, dapur. Ayasirun fil matbahi? La. Yasirun fil matbahi atau huwa fil matbahi. Ini juga bisa iya. Iya fil gurfati. Ya. Kemudian manfil gurfati. Manfil gurfati. Fil gurfati. Ingat di atas yaitu Muhammadun. Jadi kalau dibalik begini ya. Muhammadun fil gurfati boleh. Fil gurfati Muhammadun. Boleh juga. Ya. Nah, sekilas seperti tidak ada perbedaan. Sebenarnya ada, nanti kalau lebih jauh itu artinya ada perbedaan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang
Waman fil hammami, dan siapa yang di kamar mandi? Seingatmu, fil hammami yasirun. Fil hammami yasirun, atau yasirun fil hammami. Jangan huwa, karena di sini belum disebut namanya. Kalau tadi di atas pakai huwa, kata ganti karena sudah disebut nama. Baik, masuk. Mada alal maktabi, mada alal maktabi, mada alal maktabi. Masih ingat Bu ya? Apa itu alal maktabi? Ya, alal maktabi itu adalah di atas meja apa? Kitab. Ya, ini itu. Lihat, sebenarnya ada di situ. Jadi Alkitabu alal maktabi. Begitu kalau Alkitabu alal maktabi. Tapi kalau ibu balik, kalau dibalik alal maktabi kitabun. Nah, itu beda ya. Alal maktabi kitabun. Ya. Alal maktabi kitabun. Tapi kalau Alkitabu di depan pakai Alkitabu alal maktabi. Kalau di belakang. Kemudian madza alas sariri sama. Madza alas sari? Alas sariri sa'atun, atau as-sa'atu alas sariri. Ya, beda ya. Jadi ketika di belakang dia tanwin sa'atun, kalau di depan enggak doma, as-sa'atu. Sama ini juga. Kitabun, kalau di depan al-kitabu alal maktab. Ya, baik. Kita lanjutkan latihannya. Ikra waktu madopti awakhirul kalimati. Baca dan tulis dengan memperhatikan akhir-akhir kalimat atau kata-katanya. Ini. Nah, ini untuk melatih kembali. Ini bacanya al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Ini kombinasi ya. Sekaligus alif lam komariah samsiahnya harus sudah tahu. Fil bait. Al-bait. Al-ghurfatu. Al-hamma. Fil matbahi. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Ya. Nah, itu cara membaca ketika dia sedang sendirian atau didahului oleh huruf. Ya. Atau kalimat huruf. Itu untuk melatih ya supaya kita lebih mahir lagi. Kita lanjutkan ikra waktu ya, baca dan tulis. Ya, ini dibaca dan kemudian ditulis. Ya, lihat at-talibu fil jami'ati. Nah, begini kan? At-talibu fil jami'ati. Ini latihannya ya. Pelajar itu di universitas, fil jami'ah. Perguruan tinggi, universitas. Kemudian dua, ar-rajulu fil masjidi. Ya, ar-rajulu fil masjidi. Jadi harus mahir alif lam samsiah komariah. Ya, laki-laki dewasa itu di masjid. Ya, nomor tiga, aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid-dukani, dia di dalam toko. Toko. Ya, dukan. Toko. Ini at-tajiru. Ya. Empat, al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Nomor lima, aina Zainabu, ia fil ghurfati. Di mana Zainab? Nah, kalau ini perhatikan Bu ya, Zainab jangan Zainabun tapi Bu. Nanti ada penjelasannya. Ya. Nah, ia fil ghurfati. Kemudian ainal waroku. Di mana kertas itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Ainal waroku huwa alal maktabi. Ya. Nah, ini adalah contoh membaca dan menulis. Nanti silakan tulisannya Ibu sekalian perhatikan. Ada yang di atas garis dan di bawah garis ya. Itu prinsip dalam Islam. Dan saya beritahu dari awal, sebenarnya nanti di dalam Quran itu ada maknanya. Kenapa tulisannya ada yang di atas garis dan di bawah garis? Ya. Nah, ini barangkali hal yang berbeda. Zainabu, kenapa enggak tanwin? Ya, ini kekhususan nanti harus diketahui oleh ibu sekalian. Baik, ini masih ada. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Wa fil fasli, dia di dalam kelas. Ya. Kemudian aina yasirun, di mana yasir? Wa fil mirhab, ya, dia di WC. Ya.
Violet. 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit. Nah, gitu. Kemudian man fil fasli. Nah, siapa di dalam kelas? Nah, jadi ini sebenarnya sedang melatih huruf ya. Ketika ada huruf, kata itu menjadi kasroh. Fil fasli. Fis samai ya. Fil fasli ya. Fil mirhadi dan seterusnya yang di atas. Ya. Baik, kita lanjutkan Bu. Ini adalah bagaimana perbedaan di dalam akhir ya, tanda baca akhir. Lihat, perhatikan Bu sekalian. Ini Muhammadun, Hamid, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun. Ya. Juga Abbasun, ya. Abbasun. Ya. Muhammad. Jadi belakangnya tanwin semua. Tapi beda dengan yang mu'annas, ya. Nama untuk perempuan. Aminatu, ya. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, ya. Sofiyatu, ya. Kemudian Ruqayyatu, ya. Perhatikan sekali. Ini domah saja. Ini perempuan. Ini punya makna, ya. Ini punya makna sebenarnya. Bukan hanya sekedar hanya domah saja, nggak boleh tanwin. Ya. Nah, perubahan-perubahan yang di sini bisa patah, bisa kasroh. Tapi kalau ini hanya bisa patah saja. Dia tidak menerima kasroh. Ya, nggak ada Aminati, Zainabi, Fatimati, nggak ada itu. Ya. Nah, nanti ini umumnya nama laki-laki. Tapi nanti ada juga nama laki-laki yang tidak menerima tanwin. Misalnya Ahmadu, ya, Yusufu. Nah, itu tidak akan menerima kasroh. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ikro waktu madobdi awafiril kalimati. Ya, baca dan tulis dengan memperhatikan akhir kata-katanya. Ya, ini melatih lagi ya. Ini Hamidun, Zainabu, ya jangan tanwin. Aminatu, ini Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, nah, itu Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, nah, ini Aisyatu, ya, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, baik. Nah, ini sebenarnya adalah PR-nya. Ini diperhatikan. Saya perintahkan untuk ditulis, kemudian diterjemahkan. Nah, ini pakai min, ya, minal baiti. Nah, ini dari. Kalau di atas kan ti sama ala. Ini ditambah. Min, asalnya min. Nah, kalau disambung dengan alif lam jadi minal baiti. Al masjidu jadi ilal masjidi. Ya, ada alif lamnya. Nah, ini silahkan nanti ditulis, ya, lalu diartikan. Ya. Min aina anta ana minal yabah. Wa min aina ammaru huwa minassi. Wa min aina hamidun huwa minal hin. Aina abbasun kharaja. Aina dhahaba ilal mudiri. Nah, mudiri ini rektor, ya, rektor atau direktur. Wa aina dhahaba aliyun dhahaba ilal mirhad. Mirhad, ya. Ya. Nah, itu silahkan ditulis lalu diterjemahkan. Itu PR. Ya. Nah, itulah Kiram ringkasan materi kita pada pertemuan terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengerjakan PR-nya dengan betul. Ya. Demikian, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.